Cerita dimulai di sebuah wilayah kerajaan Lyonesse yang porak-poranda akibat perang. Ada seorang anak laki-laki berbaju jirah bertemu dengan pria berjenggot yang juga menggunakan jirah yang sama. Mereka berjalan di tengah-tengah reruntuhan dan berhenti karena melihat banyak sekali ksatria kudus yang tergeletak. Pria berjenggot itu pun meyakinkan anak tersebut bahwa pelakunya adalah Seven Deadly Sins, atau yang kita kenal sebagai 7 dosa mematikan. Konon katanya Seven Deadly Sins adalah ksatria kudus, tapi karena suatu sebab, mereka pun berkhianat dan akhirnya membelot. Adegan pun berpindah ke sebuah kedai yang bernama Boarhead, yang terletak di atas punggung babi raksasa. Kita pun diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama Meliodas, pemilik kedai yang tampak seperti anak muda melayani para tamu dengan penuh semangat. Dan juga si babi peliharaannya yang bisa berbicara yang bernama Hawks, yang membantu menjaga kebersihan dengan memakan makanan sisa. Para tamu di kedai itu pun berbicara tentang rumor bahwa salah satu anggota 7 dosa mematikan terlihat di daerah sekitar. Meliodas yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa tersenyum dan tidak berkomentar apapun. 10年前だっけ? Lalu tiba-tiba seorang ksatria kudus berbaju jirah karatan memasuki kedai dengan langkah yang berat. Sontak hal tersebut pun membuat para tamu berlarian keluar kedai. Ksatria itu pun lalu berjalan sempoyongan menuju Meliodas. Tak lama dari itu dia pun pingsan. Tak disangka setelah helmnya terlepas, terungkap bahwa ksatria tersebut sebenarnya adalah seorang gadis muda. Lalu setelah bangun dari pingsannya, gadis tersebut pun bertanya, di mana dirinya sekarang? Dijawablah sama Meliodas kalau dia sekarang berada di kedai miliknya. Gadis tersebut yang masih keheranan pun bertanya, kenapa kamu menggunakan pedang di kedaimu? Si Meliodas bilang kalau pedang ini cuma untuk menakut-nakuti pelanggan di kedainya. Lalu si Meliodas pun membuatkan masakan buat gadis tersebut. Meski masakannya hancur, ternyata si cewek itu sangat suka banget sama masakan tersebut. Dia pun bercerita kalau dirinya sedang mencari anggota Seven Deadly Sins. Belum selesai ngomong, tiba-tiba beberapa orang yang mengklaim bawahan ksatria kudus muncul. Mereka pun mendapatkan laporan dari warga soal ksatria berjubah karatan yang diduga adalah anggota Seven Deadly Sins. Meliodas pun mengobrol dengan mereka untuk mengecohnya. Sementara si cewek kabur lewat pintu belakang. Tapi sayangnya, gadis tersebut ketahuan dan orang-orang itu bergegas mengejarnya. Namun secara ajaib si Hak bisa berlari dengan sangat cepat dan menyelamatkan cewek itu. Mereka pun sampai di ujung sebuah daratan dan melanjutkan obrolan. Ternyata alasan gadis tersebut mencari Seven Deadly Sins adalah untuk meminta sebuah pertolongan. Menurutnya anggota ksatria kudus sudah semakin semena-mena. Bahkan mulai menangkap keluarga kerajaan buat menghentikan ksatria kudus yang semena-mena itu. Makanya si cewek berniat menemukan anggota Seven Deadly Sins satu persatu. Lalu tiba-tiba muncul lagi seorang ksatria bernama Tuigo. Dia membelah bukit dengan satu tebasan pedangnya. Tuigo pun menanyakan kepada anak buahnya, di mana di antara mereka berdua yang merupakan anggota dari Seven Deadly Sins. Namun tak disangka saat Tuigo akan menghampiri mereka berdua, rupanya salah satu di antara mereka merupakan keluarga kerajaan yang bernama Elizabeth. Tuigo juga mengatakan kalau dirinya diperintahkan untuk menangkap Elizabeth hidup-hidup. Tapi dia lebih menginginkan kalau Elizabeth pulang tanpa nama. Meliodas pun lalu menyuruhnya kabur ke dalam hutan. Untungnya saat Tuigo sedang menebas ke dalam hutan, Meliodas dengan gercep menyelamatkan Elizabeth dan menghindari tebasan tersebut. Elizabeth yang terlihat putus asa pun ingin menyerahkan diri. Tapi itu tidak berlaku kepada Tuigo, karena memang Tuigo ini ingin membunuhnya. Dan untuk kedua kalinya, Meliodas pun menyelamatkan Elizabeth lagi. Di sela-sela pertarungan, Elizabeth pun bercerita kalau dirinya selama ini sangat senang berpetualangan sendirian untuk mencari keberadaan Seven Deadly Sins. Lalu Meliodas pun mengungkapkan identitasnya kepada Elizabeth bahwa dirinya adalah salah satu anggota dari Seven Deadly Sins yang dijuluki sebagai dosa amarah dan memiliki simbol di lengannya yang berupa seekor naga. Tuigo pun datang dari arah belakang dan menyerang Meliodas. Tapi yang terjadi adalah serangan tersebut malah terpantul dan mengenai wajahnya. Tuigo masih tidak percaya bahwa Meliodas bisa menahan serangannya dengan begitu mudah. Amarah Tuigo pun semakin menggebu-gebu karena dia tahu kalau Meliodas adalah salah satu dari Seven Deadly Sins. Dengan penuh amarah, Tuigo pun melepaskan serangan pamungkasnya. Tapi dengan slow-nya Meliodas pun menggunakan kekuatan angin dari pedang tanpa bilahnya itu.
Pertarungan pun berakhir dengan kekalahan telak dari Tuigo dan terhempas sangat jauh. Setelah pertarungan berakhir, Elizabeth pun sangat terkejut. Ternyata Meliodas lah orang yang selama ini dia cari. Lalu Meliodas pun mengajak Elizabeth untuk berpetualangan bersama. Meliodas dan Elizabeth pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari anggota Seven Deadly Sins lainnya. Di lain sisi sebelah timur, tepatnya di benteng Solgales, Tuigo pun melaporkan kejadian tersebut kepada salah satu kesatria kudus. Kesatria itu pun berharap kali ini bukanlah berita hoax, karena dirinya selama ini telah menunggu selama 10 tahun untuk menghancurkan Seven Deadly Sins. Kita kembali ke kilas balik yang menceritakan kejadian sebulan yang lalu. Elizabeth yang merupakan putri ketiga dari kerajaan Lyonesse pun disuruh kabur oleh ayahandanya keluar kerajaan. 父は大丈夫だ。 Elizabeth pun mau tidak mau akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Sesaat setelah Kesatria Suci melakukan kudeta, dia pun melakukan perjalanan selama sebulan dan akhirnya bertemu dengan Meliodas. Kembali ke masa sekarang di mana Elizabeth sedang dalam perjalanan bersama Meliodas dan Hulk. Mereka sedang mencari anggota lain dari Seven Deadly Sins untuk melawan Kesatria Kudus. Tapi sebelum itu Elizabeth pun bertanya kepada Meliodas tentang rumor yang mengatakan kalau mereka itu adalah orang jahat. Jika benar seperti itu, dosa apa yang telah mereka perbuat? Menurutnya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, karena beberapa waktu lalu Meliodas telah menyelamatkan dirinya. Tapi Meliodas hanya menjawab dengan sebuah candaan. Kocak, kocak. Dan tibalah mereka bertiga di desa Bernia, sebuah desa yang mengalami kekeringan parah. Penduduk desa terlihat putus asa, karena tanah tersebut kering dan tak ada air yang mengalir. Lalu datanglah seorang aki-aki yang memberitahu mereka bahwa kekeringan ini terjadi karena sebuah pedang milik Kesatria Kudus yang tertancap di tanah desa. Meliodas segera menyadari bahwa pedang tersebut adalah pedang suci milik salah satu Kesatria Kudus, dan itu adalah sumber masalah yang menyebabkan kekeringan di desa. Lalu penduduk desa pun mencoba menarik pedang tersebut, tetapi usaha mereka sia-sia karena pedang itu terlalu berat untuk dicabut. Lalu muncullah bocah dekil bernama Matt. Bocah tersebut bilang, untuk apa geger hanya karena pedang Kesatria Kudus? Toh temannya nanti akan datang dari 7 dosa mematikan. Tapi jika bukan karena ulahnya, penduduk desa pasti sudah beraktivitas seperti biasanya. Akibatnya penduduk pun jadi marah dan meluapkan kekesalannya kepada Matt. Sebelum amarah penduduk menjadi semakin memanas, Matt pun langsung dibawa oleh Meliodas ke barnya. Sesampainya di bar, Meliodas pun bertanya kepada Matt, apa benar kalau dirinya memiliki teman Seven Deadly Sins? Belum selesai menjawab, lalu datanglah Elizabeth dan Hulk. Elizabeth mengatakan kalau dirinya mendengar dari kepala desa kalau Matt melakukan sebuah keisengan dan mengingatkan Matt supaya untuk tidak iseng. Matt pun mengatakan kalau ia sebenarnya tidak bermaksud untuk berbohong seperti itu. Matt juga mengatakan kalau dirinya hanya iri karena semua orang di desa memiliki keluarga. Oleh sebab itulah dirinya mulai melakukan kebohongan dan keisengan. Elizabeth pun kembali bertanya, apa kamu memasukkan ulat di minuman Kesatria Kudus karena alasan seperti itu juga? Tidak, itu karena Kesatria Kudus menghina kami, ungkapnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah desa. Mereka berempat pun segera bergegas ke sana. Setibanya di desa, terlihat 2 orang prajurit yang sedang memperingatkan para penduduk tentang pedang Kesatria Kudus yang masih menancap di tanah. Jikalau dalam waktu tertentu tidak bisa mencabut pedang tersebut, maka sanksinya adalah pajak desa akan dinaikkan sebesar 10% hingga 20%. Setelah bla 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 omongan yang berkepanjangan, Matt pun datang untuk mencabut pedang tersebut, lalu disusul oleh warga. Namun usaha mereka sia-sia. Lalu dengan santainya Meliodas pun memutuskan untuk mencabut pedang itu sendiri. Setelah pedangnya dicabut, air pun langsung mulai mengalir kembali ke desa. Penduduk di desa pun merasa lega dan bersorak riang gembira. Malamnya para warga desa pun merayakan keberhasilan Meliodas di Boarhead miliknya. Dan ini pun kali pertamanya bagi Putri Elizabeth untuk menjadi pelayan di Boarhead miliknya Meliodas. Meliodas pun berkata kalau hari ini fokus saja untuk bekerja dan tak perlu repot-repot untuk mengumpulkan informasi. Tapi ya gitu deh. Di tengah pekerjaan, Elizabeth pun keluar untuk merenungkan diri. Saat melihat Matt dan yang lainnya, dia pun jadi teringat akan ayahnya. Namun di tengah percakapan, Meliodas merasakan kehadiran tombak yang dilempar dengan kekuatan luar biasa dari kejauhan. Tombak tersebut melesat dengan cepat dan mengarah ke arah desa. Dengan sigap, Meliodas pun menangkapnya dengan satu tangan. Sempat terlempar sangat jauh, Meliodas pun kemudian mengembalikan tombak tersebut dengan kekuatan penuhnya. Gilthander yang berada di kerajaan pun terkejut saat tombak tersebut kembali ke arah dirinya. Dan dia pun menyadari bahwa hal tersebut dilakukan oleh salah satu anggota dari Seven Deadly Sins, yaitu Meliodas.
Lalu keesokan paginya mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju hutan mimpi putih untuk mencari keberadaan anggota Seven Deadly Sins lainnya. Kita kembali ke 10 tahun yang lalu, di mana terdapat sebuah ruangan di dalam sebuah kastil. Terlihat seorang kesatria kudus agung yang bernama Jaratras tewas secara mengerikan. Para penjaga pun berusaha menenangkan Gilthander yang kala itu masih berusia belia, yang merupakan putra dari Jaratras. Kembali ke masa sekarang, Gilthander pun pergi mencari keberadaan Meliodas di desa Bernia. Namun menurut informasi yang didapat, Meliodas telah pergi ke hutan mimpi putih. Hutan ini dikenal menyeramkan, tapi Gilthander tetap bergegas menuju ke sana. Sementara itu, Meliodas, Elizabeth, dan Hawk sudah tiba di hutan tersebut, yang dipenuhi kabut yang tebal. Menurut informasi yang Hawk dapatkan, di hutan ini terdapat monster yang sangat mengerikan. Lalu, di tengah-tengah perjalanan muncul sosok misterius di sekitar mereka yang berubah menjadi banyak. Mereka terlihat seperti Hawk babi pink yang mengelilingi mereka. Tanpa pikir panjang, Meliodas pun segera memukul setiap sosok Hawk. Tak peduli mau itu asli ataupun palsu. Tapi masalah belum selesai sampai di situ saja, karena tiba-tiba banyak Elizabeth yang muncul. Meliodas malah terlihat senang karena melihat banyak versi Elizabeth di sana. Akan tetapi, untuk menemukan yang asli, ia meminta semua Elizabeth melompat. Namun ada satu Elizabeth yang menolak melompat karena dia tidak memakai kancut yang sudah diambil oleh Meliodas sebelumnya. Lalu dengan satset, Meliodas menebas semua Elizabeth yang melompat. Dan terungkap bahwa dalang dibalik itu semua adalah para kurcaci peta umpet namanya. Mereka bertiga pun bergegas mengejar kurcaci tersebut. Tak jauh dari pengejaran, terlihat ada seorang gadis yang sedang tertidur di tengah hutan. Rupanya gadis tersebut adalah Diana, yang merupakan salah satu anggota dari Seven Deadly Sins. Diana pun tak bisa menutupi kerinduan terhadap kaptennya. Namun dia cemburu karena ada seorang gadis yang bersama dengan Meliodas. Akhirnya Meliodas dihajar oleh Diana karena Diana menganggap kaptennya adalah orang mesum. Barbar anjir. Baru dah tuh diceritakan sama Meliodas kalau Elizabeth mengikuti dirinya berpetualangan untuk menghentikan para kesatria kudus dan mencari keberadaan Seven Deadly Sins. Akhirnya Diana pun meminta maaf pada keduanya, terutama kepada Hawk, yang ingin dia jadikan makanan. Lalu tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, dan sembaran petir menyambar Meliodas dan teman-temannya. Tubuh mereka pun terikat oleh aliran listrik. Tak lama berselang, Gilthander pun muncul dari kejauhan dan menantang Meliodas. Mereka pun mengenang peristiwa 10 tahun yang lalu, dan Gilthander menyatakan bahwa alasan kesatria kudus memburu Nanatsu no Taizai adalah karena mereka mencoba untuk melakukan kudeta, dan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Tapi alasan sebenarnya Gilthander adalah untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Gilthander dan Meliodas. Gilthander pun menggunakan kekuatan petir yang amat luar biasa, dan Meliodas sangat menikmati pertarungan itu. Meliodas pun kagum dan memujinya, karena kekuatan Gilthander telah berkembang jauh selama 10 tahun terakhir ini. Setelah menerima tebasan, Gilthander pun memberitahu Meliodas bahwa 2 anggota Seven Deadly Sins lainnya berada di penjara Baste, dan yang satu lagi berada di ibu kota. Setelah memiliki informasi yang didapat, Meliodas pun bangun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah Meliodas mendapatkan informasi dari Gilthander, dia pun memutuskan untuk segera pergi menuju ke penjara bawah tanah Baste dan mengakhiri pertarungan bersama Gilthander. バステ監獄と死者の都な。 Tapi tentu saja Gilthander tak akan membiarkannya begitu saja. Karena pertarungan mulai memanas, Diana pun datang menangkap Gilthander dan melemparnya jauh-jauh dari tempat itu. Lalu datanglah Elizabeth dan babi yang sok keras. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah kota. Tapi sebelum menuju ke sana, kita diperlihatkan kota lain dan penduduknya sedang berdoa. Berharap para kesatria kudus yang kejam menerima hukuman. Lalu tiba-tiba doa mereka pun terganggu. Akibat Gilthander yang terlempar dan menghancurkan bangunan tempat mereka berdoa. Kembali ke kelompoknya Meliodas. Meliodas pun memberitahu rekan-rekannya untuk menjemput Ban terlebih dahulu, yang ditahan di penjara bawah tanah Baste. Namun Elizabeth kurang setuju dan meminta Meliodas untuk mengurus lukanya terlebih dahulu. Meliodas pun bilang kepada Elizabeth untuk tidak khawatir. Dibawa beristirahat saja sudah cukup, lalu Meliodas pun pergi ke kamarnya. Elizabeth yang masih khawatir pun ikut menyusul ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Elizabeth pun terkejut melihat Meliodas yang sudah terkapar pingsan. Meliodas. Scene pun beralih di penjara bawah tanah Baste tempat Ban ditahan. Dan kita pun diperlihatkan oleh 2 sosok kesatria kudus yang bernama Fresia dan Golgius. Mereka diinfokan bahwa ada 2 Seven Deadly Sins lainnya yang berada di hutan mimpi putih dan sedang menuju ke arah mereka untuk mengambil anggota mereka kembali, yaitu Ban, salah satu anggota dari Seven Deadly Sins. 心配いらないわよ、
Jericho-chan. Di tengah percakapan mereka lalu muncul lagi dua orang ksatria kudus yang bernama Ruin dan Jude. Dia mengatakan kalau penjara bawah tanah ini adalah benteng eksperimen untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Jadi tak akan mudah untuk menaklukkan tempat ini, terutama anggota dari Seven Deadly Sins. Kembali ke kelompoknya Meliodas. Saat mereka mendekati penjara bawah tanah, mereka terpaksa membawa Meliodas ke kota terdekat untuk mendapatkan perawatan. Namun sesampainya di sana, para warga dikejutkan oleh kedatangan Diana yang merupakan seorang raksasa. Di lain sisi, ternyata para kesatria kudus telah memantau pergerakan mereka. Fresia pun berinisiatif untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu. Oh ya, sedikit info, ternyata Fresia ini adalah seorang perempuan. Setelah menemukan dokter yang merawat Kapten Meliodas, Diana pun memutuskan untuk pergi sendiri menyelamatkan Ban. Tapi Elizabeth bersikeras untuk ikut, dan terjadilah perdebatan di antara keduanya. Di sela-sela perdebatan berlangsung, muncul awan hitam besar dari arah penjara bawah tanah. Tapi itu bukanlah awan hitam, melainkan segerombolan serangga yang beracun. Serangga-serangga itu menyerang kota dengan air liur beracunnya, dan menimbulkan teror di antara penduduk. Melihat situasi yang semakin gawat, Diana akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Dalam kemarahan dia melompat menuju penjara bawah tanah, bersiap untuk melawan dan menyelamatkan Ban. Sekembalinya Elizabeth dan Hulk, tiba-tiba muncul kesatria kudus Golgius di hadapan mereka. Golgius memiliki kemampuan untuk menghilang, membuatnya sulit untuk dihadapi. Di penjara bawah tanah terlihat dua orang prajurit yang sedang berjaga. Prajurit tersebut menjaga sel tempat Ban berada. Tapi mereka tak menyangka bahwa Ban yang mereka tahan berhasil melepaskan diri dari ikatan dan menjebol pintu penjara. Mendengar ada keributan di sel, Jericho yang masih salah satu kesatria kudus pun datang menghampiri mereka. Jericho pun bilang kepada prajuritnya untuk menyampaikan pesan pada Golgius, kalau ada tahanan yang kabur dan Jericho lah yang akan membunuhnya. Namun walaupun dihadang oleh Jericho, alih-alih terluka, Ban menggunakan setiap serangan yang diterimanya untuk mencukur rambut dan janggutnya, yang sudah tidak terurus. まあさっぱりしたし、傷ってのはよ、こういうやつのことな。 Kita kembali ke 10 tahun yang lalu, tentang masa lalu antara Ban dan Meliodas. Di masa lalu ini menceritakan tentang Ban yang penasaran terhadap pedang tanpa bila miliknya Meliodas. Ban pun meminta kaptennya untuk menunjukkan pedang tersebut kepadanya. Tapi entah kenapa Meliodas tidak mau menunjukkan pedang tersebut pada Ban. Meliodas bilang kalau dirinya akan marah jika Ban masih memaksa. Mendengar hal tersebut, Ban pun semakin menjadi-jadi untuk memancing kaptennya. Dan akhirnya Ban pun menerima ganjaran atas ulahnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Golgius berusaha mencuri pedang tanpa bila milik Meliodas saat dia dalam keadaan tidak sadar. Hulk berusaha menghadangnya, tapi usahanya sia-sia dan dia pun terpantul. Tak lama setelah itu, dokter yang bekerja sama dengan Golgius dibuat terkejut dikarenakan dokter itu sebelumnya sudah menegukkan banyak racun pada Meliodas. Namun Meliodas masih mampu kembali sadar dan mengaktifkan mode evil-nya. Golgius yang sadar akan hal tersebut pun lari terbirit-birit. Lah, keren skin doang ini, cuk. Namun meskipun sudah kabur, Golgius pun akhirnya terkejar oleh Meliodas CS. Setelah itu, Meliodas pun bertanya kepada Golgius tentang siapa yang menyuruhnya untuk mengambil pedang buntung miliknya beserta putri Elizabeth. Meliodas pun mengancam jika tidak memberitahukannya maka dirinya akan babak belur. Namun dengan trik liciknya, Golgius yang pura-pura menyerah diam-diam melemparkan senjata rahasia kepada Meliodas. Meliodas pun dengan mudahnya menangkis serangan tersebut. Dokter Dana yang sempat meracuni Meliodas pun pergi ke tempat mereka untuk menagih janji kepada Golgius. Dokter itu berkata kalau dirinya memang tidak berhasil membunuh Meliodas. Akan tetapi dokter itu telah melakukan apa yang Golgius perintahkan, yaitu memberikan racun kepada Meliodas. Dia pun menagih janjinya kepada Golgius untuk mengembalikan putrinya yang sempat ditahan oleh kesatria kudus. Golgius yang takut akan aibnya terbongkar, cepat-cepat berteleport ke arah Dokter Dana dan menusuknya. Melihat hal tersebut, Meliodas dan kelompoknya menyembunyikan diri di sebuah bangunan telantar untuk menyusun sebuah rencana. Setelah berada di dalam, mereka pun langsung OTW ke lantai paling atas. Lalu Meliodas pun melakukan sedikit trik. Ditanya tuh sama si Hulk, kamu sedang melakukan apa? Aku sedang melakukan sihir, jawab Meliodas. Sihir bokongmu, jawab babi itu. Tak lama dari itu muncullah Golgius tepat di belakang Meliodas. Dan Golgius pun terjatuh tepat setelah Meliodas melakukan trik tersebut. Belum sampai di situ saja, Meliodas pun melakukan serangan terhadap Golgius menggunakan pedang tanpa bilahnya. Dia pun sampai terseret keluar lalu menggunakan kuda untuk melarikan diri.
Di dalam pelariannya ternyata sudah ada 2 kesatria kudus yang menunggu. Dan sepertinya mereka telah mempersiapkan sesuatu rencana yang jahat kepada Meliodas CS. Balik lagi ke kelompoknya Meliodas. Di tengah perjalanan setelah keluar dari bangunan terlantar, mereka bertiga pun bertemu dengan Diana. こんなところで何してんだ Di pertemuan tersebut Diana kelihatan seperti kebingungan. Tapi setelah melihat kaptennya, dia pun kembali seperti semula. Ketegangan pun terjadi setelah Diana terkena ilusi dan mulai menyerang mereka. Melihat ada yang tidak beres terhadap Diana, Meliodas pun memutuskan untuk membawa rekan-rekannya kabur darinya. Pelarian mereka pun harus terpaksa dihentikan dikarenakan ada 2 orang warga yang sedang melintas di sana. Meliodas pun pada akhirnya memutuskan untuk menghadapi Diana secara langsung. Di sisi lain, Ban bertemu dengan Jude, salah satu kesatria kudus. Ban yang baru saja bebas bersiap untuk menghadapi Jude yang jelas-jelas tidak berniat untuk membiarkannya pergi. Jude pun mengambil kesempatan dan menusuk Ban dengan senjata tajam. Meskipun terluka, Ban memiliki kekuatan regenerasi yang di luar nulur, yang membuatnya masih bisa untuk tetap tersenyum. Ban pun berkata, semenyesal itukah kau melihatku keluar? Jude pun menjawab, sepertinya kau tidak belajar apapun selama 5 tahun ini. Mau sekuat apapun kekuatanmu, kau takkan berdaya di hadapan Jude ini. Ban pun menjelaskan tentang alasan kenapa dia mau ditangkap waktu 5 tahun yang lalu. Saat itu, dirinya hanya menginginkan rasa sakit, dan rasa sakit itulah yang membuatnya merasa hidup. Dikarenakan dirinya sudah bosan dan mendengar kaptennya masih hidup, jadi tak ada alasan lagi baginya untuk tinggal berlama-lama di sini. Dia pun menarik pisau tersebut dari tubuhnya dan menusukkan kembali kepada Jude. Di sisi lain, Meliodas dan kelompoknya masih bertarung dengan Diana. Mereka yang sama-sama terkena ilusi pun sama-sama saling menganggap kalau musuh di depan mereka adalah kesatria kudus. Namun ilusi tersebut lenyap saat Elizabeth menyuruh mereka untuk berhenti. Namun anehnya saat anak kecil tersebut maju ke depan untuk menghampiri Diana, ilusi tersebut muncul lagi. Di saat bersamaan Fresia muncul dan menyerang anak kecil itu. Elizabeth pun nekat menerobos melewati serangan dari Fresia dan berusaha melindungi anak tersebut. Namun sangat tak disangka-sangka ternyata anak kecil tersebut merupakan Ruin yang sedang menyamar. Dengan ganasnya dia pun menyerang Elizabeth dan Hulk. Atas keberanian putri Elizabeth, Ruin pun memberitahunya tentang lonceng yang membuat Meliodas dan Diana terkena ilusi. Dengan cerdiknya, Elizabeth pun telah mengetahui hal tersebut dan membuang lonceng itu dari mulutnya. Ruin yang sudah sangat kesal pun ingin menjotos Elizabeth. Untungnya Meliodas yang sudah sadar pun langsung berhadapan dengan Ruin. Dalam pertarungannya yang sengit dan membuat situasinya semakin tegang. Sementara itu di sisi lain Diana pun menghadapi Fresia. Dan dengan mudahnya Diana menghancurkan Fresia secara brutal dengan menginjaknya tanpa belas kasihan. Dan di sisi Meliodas, Ruin pun hanya 3 kali kena bogem mentah yang membuat Jera beserta armor di tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah selesai pertarungan dan mengobrol sejenak, Elizabeth pun dimasukkan ke dalam tas untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tak lupa juga soal prajurit Baste yang menyamar tadi. Hak pun berusaha mencegah prajurit tersebut agar tidak kabur dan mendapatkan informasi tentang lokasi Ban dan Putri Dokter yang disebut-sebut terjebak di dalam benteng. 聖騎士と僕らにこんな目に遭わされるのとどっちがマシ Sementara Meliodas CS masuk ke dalam benteng, Golgius pun merencanakan sesuatu dan mengeluarkan bola mantra penyegel abadi yang sudah dirancang khusus untuk menahan mereka di dalam sana. Lalu setelah mereka masuk ke dalam, mereka pun langsung bertemu dengan anaknya Dr. Dana. Pas kurungannya mau dibuka, dia pun terkejut saat melihat ada tangan raksasa yang mendekati dirinya. Lalu ujung-ujungnya pingsan deh dan dijadikan satu paket dengan Elizabeth. Tak lama dari itu muncul Ban dari arah belakang. Ban pun akhirnya kembali bergabung dengan Meliodas dan Diana setelah mengalahkan Jude. Dia pun menyambut kapten tercintanya Meliodas dengan gaya yang khas. Dan parahnya lagi saat mereka adu panco dengan kekuatan yang begitu dahsyat, membuat benteng tersebut runtuh sehingga bola mantra penyegel abadi milik Golgius itu seakan GG banget. Yoi bro, nggak guna. Setelah benteng hancur, kelompok Meliodas pun pergi ke tempat Dr. Dana dan ternyata Dr. Dana rupanya masih hidup. Dia pun berterima kasih atas bantuan dari mereka dan mengadakan jamuan di bar Meliodas sebagai ucapan permintaan maaf. Lalu di malam itu mereka pun menikmati jamuan dengan penuh canda dan tawa. Namun tiba-tiba muncul sebuah bintang jatuh yang menyilang di langit, yang menandakan bahwa perang suci akan dimulai. Di sisi lain terdapat bincang-bincang rahasia antara Gil Thunder dan King, yang mana Gil Thunder mengungkapkan kekhawatirannya tentang apa yang akan datang, sementara King memperlihatkan ekspresi yang penuh kebencian terhadap Meliodas dan kawan-kawan.
Kita kembali ke masa lalu di mana diperlihatkan pertemuan pertama antara Ban dan Elaine, yaitu adik perempuan King di hutan peri. Dijilat nambah umur 10 tahun, diteguk nambah umur 100 tahun, sedangkan kalau diminum akan hidup abadi. Itulah alasan kenapa Ban pergi ke hutan peri, yaitu khusus untuk mencari mata air kehidupan yang dilindungi oleh wanita suci. Namun sangat disayangkan pertemuan pertama mereka kali ini berujung pada Ban yang dijatuhkan karena mencoba mendekati mata air kehidupan. Tapi walaupun sudah dijatuhkan, Ban rupanya masih tidak menyerah. Dia pun berulang-ulang kali naik ke puncak hutan sambil mengucapkan mantra Oreo. 飲めば永遠の命 Dan berkali-kali itu juga ia dijatuhkan. Entah karena keberuntungan atau apa, Ban yang kala itu masih seorang manusia nyatanya masih bisa hidup setelah jatuh dari ketinggian tersebut. いい加減にしろ それはこっちが言いたいわ。 Sambil keheranan, Elaine pun berkata, nggak mungkin kan hutan ini menolong seseorang? Bandit pula. Emangnya gue pikirin, jawab si Ban, sambil menunjukkan keseriusannya untuk meminum mata air kehidupan tersebut. Saat Ban sudah hampir meminum mata air kehidupan, Elaine pun menghentikannya. Elaine pun berkata, manusia seperti kalian takkan pernah mengerti. Kalau tanpa air kehidupan, seluruh pepohonan di hutan ini akan mati. Lebih baik nyerah saja dan pergi dari sini, ungkapnya. Ban pun setuju. Namun Elaine tidak langsung percaya begitu saja dan mencoba membaca pikirannya. ここの森のワイルドベリーで作ったエールが半端な Setelah membaca pikirannya, ternyata Ban hanya memikirkan Amer dan Amer. Tahu kalau Ban tidak memiliki niatan yang buruk, dia pun dilepaskan. Dan dari situlah bunga-bunga cinta di antara mereka mulai tumbuh. ジョーちゃんは エレインよ。 Ban pun tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Sementara itu, Meliodas ditemukan terikat di kamar Elizabeth. Lalu setelah kejadian tersebut, Meliodas dan kelompoknya mulai berdiskusi mengenai perjalanan mereka selanjutnya. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke ibu kota kematian, sebuah tempat yang dipercaya menjadi lokasi di mana King berada. 死者の都ってどういった場所なのでしょうか？ Setelah menempuh perjalanan, Meliodas dan kawan-kawan berhenti di desa kecil, yang dirumorkan desa tersebut merupakan tempat terdekat dari ibu kota kematian. Mereka pun membuka bar sementara, sambil mengumpulkan informasi tentang King dan ibu kota kematian. Setelah itu, Meliodas pun membagikan tugas kepada rekan-rekannya, akan tetapi Ban menghilang. 逃げたな。 Rupanya Ban mencari informasi di sekitaran desa, dan bertemu dengan seorang anak kecil. Lalu anak tersebut pun tiba-tiba pingsan karena kelaparan. Ban pun merawatnya dan menunggunya untuk siuman. Tapi setelah anak itu siuman, kakak dari anak tersebut pun datang dan menuduh Ban yang macam-macam. 妹をどうする気？ Anak itu pun langsung menusuk Ban dengan alat kebunnya. Namun setelah adiknya memberitahukannya kalau Ban tidak bersalah, dia pun meminta maaf. Lalu tiba-tiba King pun muncul dan langsung menusuk Ban. Ban yang kebingungan pun bertanya kepada bocil terbang itu, siapa kamu sebenarnya? King pun hanya menjawab dengan dosa besar yang telah Ban perbuat di masa lalu, yaitu membunuh gadis suci di mata air kehidupan. Yang tidak lain adalah Elaine yang merupakan adik dari King. Lalu terjadilah pertarungan intens di antara keduanya, di mana King menggunakan tombak Castiefol untuk menyerang Ban, dan Ban terus menghindari serangan tersebut dengan kecepatannya. Di saat Ban seperti mencengkram tubuhnya King, tiba-tiba Meliodas dan Diana datang. Mereka berdua pun langsung sadar kalau itu adalah King, walaupun King kelihatan berbeda dari 10 tahun yang lalu. King yang tanpa bicara sepatah kata pun langsung meninggalkan mereka bertiga tanpa penjelasan. あれのどこが消え Selepas dari itu, Ban pun memasakkan makanan untuk anak-anak dari desa tersebut. Sebagai gantinya, Ban pun meminta anak tersebut untuk memberitahu di mana lokasi ibu kota kematian. Meliodas pun bilang kalau kita tak perlu lagi untuk ke sana karena kita sudah menemukan King. Tapi karena saking ngeyelnya, mereka berdua pun berdebat tentang kebenaran dari King. 偽物だ 本物。 偽物 Lalu anak kecil yang sebelumnya diselamatkan Ban mengungkapkan bahwa King juga berencana untuk pergi ke ibu kota kematian. Anak-anak tersebut memberitahu kelompok Meliodas cara untuk masuk ke ibu kota kematian. Cluenya adalah kenangan bersama kepada orang yang meninggal akan membuka jalan ke ibu kota. 隣のおじいちゃんがよく言ってました。 Di saat bersamaan, King yang memperhatikan kelompok Meliodas diam-diam menaruh perasaan kepada Diana. Tapi mukamu itu loh, dek. Kembali lagi ke kelompoknya Meliodas. Mereka semua mengikuti petunjuk anak-anak itu dan berhasil memasuki ibu kota kematian. Setelah Ban mengenang kebersamaannya bersama Elaine. Setelah berada di dalam, mereka pun bertemu dengan Elaine yang sudah lama meninggal. King yang diam-diam memasuki ibu kota tersebut pun mengejar Elaine dan disusul oleh Ban. Sementara itu di luar ibu kota, terdapat kemunculan seorang kesatria kudus wanita bernama Gwila dan memaksa mereka untuk mengatakan cara agar dapat masuk ke ibu kota kematian. Karena keadaan yang terdesak mau tidak mau pun anak tersebut mengatakan cara agar masuk ke ibu kota kematian. Dan Gwila pun menggunakan cara ekstrim untuk memasukinya.
Lalu di kelompok Meliodas terdiri dari Meliodas, Diana, Elizabeth, dan Hulk. Mereka mencari keberadaan King dan Ban. Mereka merasa ada sesuatu yang salah dan berniat menyusul kedua teman mereka yang hilang. Di sisi lain, Ban dan King sedang melakukan kejar-kejaran. Awalnya Ban enggan mengakui kalau itu adalah King. Sampai Ban mencoba cara yang pernah ia lakukan bersama King, dan baru dari situlah ia percaya. Lalu kilas balik pun memperlihatkan saat King kembali ke kampung halamannya dan syok melihat seluruh wilayahnya sudah terbakar habis. Tragedi ini pun membuat King semakin bertekad untuk membalas dendam kepada Ban, yang menurutnya bertanggung jawab atas kematian Elaine. まさか聖女を殺して飲んだ泉の Mereka berdua pun terlibat dalam percakapan yang mendalam tentang masa lalu Ban dan Elaine. Hingga Ban akhirnya mengetahui bahwa Elaine adalah adiknya King. Ban pun akhirnya mengerti bahwa tujuan King mengejarnya adalah untuk membalas dendam. でも無駄だな。俺は不死身だ。 Walaupun King sudah tahu bahwa Ban tidak bisa dibunuh, dia pun mengubah tombak Castiovalnya menjadi bentuk ketiga yaitu fossilization, agar bisa mengubah Ban menjadi batu. この瞬間を待っていたよ。 Di saat itu juga Ban langsung teringat akan masa lalu bersama Elaine. Elaine pun berkata, andai saja Ban tidak datang untuk mencuri mata air kehidupan, melainkan dirinya, dia pasti akan senang. Ban yang tepat di belakangnya pun berkata, kalau gitu mau kuculik sekarang. Sontak mendengar hal tersebut, muka Elaine pun memerah kayak jambu. Dia pun berkata, kalau aku tidak melindungi mata air kehidupan, entah apa yang akan terjadi pada hutan ini. Ban pun bertekad menunjukkan keseriusannya kepada Elaine dengan mencari keberadaan King yang hilang. Hingga suatu hari, hutan peri mereka diserang oleh iblis. Iblis tersebut seharusnya sudah dikalahkan oleh Klan Dewi pada saat perang kuno. Akan tetapi tiba-tiba muncul kembali. Ban pun diam-diam menyerang iblis tersebut dan mengambil jantungnya. Akan tetapi Elaine berkata kalau jantung iblis tersebut bukan hanya satu. Namun naas belum sempat menghindar, mereka pun terkena serangan oleh iblis itu. Elaine pun menyuruh Ban untuk meminum mata air kehidupan. Tapi Ban menolak. Akhirnya Elaine pun mengorbankan diri dan memberikan mata air kehidupan kepada Ban dengan cara yang romantis. Dari situlah Ban mendapatkan keabadian dan membalaskan dendam atas kematian Elaine. Di hutan peri sebelum perpisahan, Elaine memberikan bibit kepada Ban, lalu menyuruhnya untuk menanam bibit tersebut di suatu tempat. Elaine pun meminta Ban untuk mengatakannya sekali lagi sebelum maut memisahkan mereka. Tapi 最後まで言わせろよ。 Scene pun beralih ke kelompoknya Meliodas. Mereka semua bertemu dengan Guila, salah satu ksatria kudus. Hawk pun menanyakan bagaimana cara Guila bisa masuk ke sini. Yang dijawab Guila, aku kemari dengan cara mati. 今、死んできたって言った。 Sadar akan bahaya dari mbak-mbak tersebut, Meliodas pun menyuruh Hawk untuk membawa pergi Elizabeth jauh-jauh dari situ. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara Meliodas dan Diana melawan Guila, di mana mereka harus bertarung habis-habisan untuk bertahan. なんでまだこんなところにもっと遠くに逃げろ Lalu di sini King yang sudah selesai melakukan pembatuan terhadap Ban, mulai ngebacot dan pergi meninggalkan Ban begitu saja. Akan tetapi langkahnya terhenti saat Elaine muncul dan menghancurkan pembatuan yang menimpa Ban. Mereka berdua pun berbincang-bincang sejenak. Namun King tidak bisa melihat jiwa Elaine, melainkan hanya bisa mendengar saja. Lalu setelah mendengar ada kesatria kudus yang datang ke ibu kota kematian, Ban pun segera ke sana. Sebelum berpisah, Ban pun tak lupa mengucapkan sesuatu kepada Elaine. いつか必ず。 Setelah Ban pergi, baru Elaine cerita kepada King kalau selama 700 tahun ini ia sangat merasa kesepian. Tapi rasa sepi itu lenyap hanya dalam seminggu olehnya. Elaine pun berkata saat dia tahu bahwa King adalah kakaknya, ia pun sengaja memprovokasimu agar King menusukkan tombaknya kepada Ban. Setelah itu barulah King sadar atas apa yang telah ia perbuat. エレイ Pertarungan pun berlanjut dengan Ban yang kini bergabung dengan kelompok untuk melawan Guila. Meskipun sudah 3 lawan 1, ternyata mereka masih kerepotan. Setelah berbincang-bincang dengan adiknya, muncullah Elizabeth dan Hawk. Sambil memperkenalkan diri, Elizabeth dan Hawk pun meminjam tombaknya King. King pun disuruh Elizabeth untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya King memutuskan untuk bergabung sepenuhnya dalam pertempuran. Di sini mereka bertiga pun terpojok oleh satu ksatria kudus. Mereka bertiga pun diremehkan sampai akhirnya King datang dan menyerangnya secara ekstrim. やあパン Ban pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada King karena telah membantu mereka semua. Walau King masih terlihat berhati, namun dia menyadari bahwa pentingnya Ban bagi adiknya. Guila tampak tidak terkejut dengan pengkhianatan King.
Dia sudah menduga bahwa King akan melakukan itu suatu hari nanti. King pun menyatakan bahwa sejak awal dia tidak pernah berniat untuk bersekutu dengan kesatria kudus. なるほど。想定内の Willa pun menggunakan kekuatan mematikan untuk menyerang King. Namun King dengan mudahnya menangkis serangan tersebut dan menunjukkan kekuatannya sebagai raja peri sejati, yaitu Harley Quinn. ハーレクイン。 Di saat-saat terakhir, Willa pun hampir menyerang King. Untungnya serangan tersebut dibatalkan oleh Meliodas dan dia pun terkena full counter. Dan dia pun dipaksa kembali ke dunia nyata. Mereka pun dijelaskan oleh dua anak kecil sebelumnya bahwa waktu mereka sudah selesai. Dan ternyata anak-anak tersebut merupakan penghuni dari ibu kota kematian. Dikarenakan tugas mereka sudah selesai, mereka pun satu persatu hilang dari ibu kota kematian dan kembali ke dunia nyata. 会えてよかった。バン。またな、エレイン。 Tak lupa juga sebelum perpisahan, Elene mengucapkan rasa terima kasihnya kepada King karena telah menyelamatkan Ban. Sekembalinya mereka di dunia nyata, mereka pun dikejutkan oleh sosok Guila yang masih seperti kondisi mati suri. Lalu Meliodas pun mendapatkan ide untuk mengerjai Guila. Setelah itu, mereka pun mencari tempat untuk beristirahat. King pun tampak khawatir dengan Diana yang terluka setelah pertarungan. Dan dia juga memperkenalkan dirinya kepada Elizabeth dengan berubah wujud. 無駄だな。 Wah, pakaiannya berubah, kata Meliodas. Bukan itu masalahnya, jawab Ban. King juga bertanya kepada Diana, Meliodas, dan Ban tentang di mana harta sakral yang mereka miliki. なくしちゃった。売っちゃった。取られちゃった。 Jancok. Sementara itu di wilayah utara Lyonesse, tepatnya di provinsi Banu, terjadi pertarungan antara suku barbar dan kesatria kudus. Para suku itu pun terkena serangan oleh Gilthander dan satu lagi anggota kesatria kudus yang bernama Hauser. Lalu di sisi lain, Dreyfus yang merupakan kesatria agung kedua menjanjikan kemenangan pada kerajaan Lyonesse tentang perang suci yang akan semakin dekat. Setelah itu di dalam kastil, Dreyfus berbicara dengan Gilthander dan Hauser tentang lanjutan dari perang suci yang semakin dekat. いい加減わからないんですか？せめて相手くらい。 Hauser memperkirakan kalau perang suci ini adanya keterkaitan dengan Seven Deadly Sins. Namun Dreyfus masih belum bisa memastikan hal tersebut. Tapi ada satu hal yang jelas tentang Seven Deadly Sins, terutama Meliodas. Konon katanya ada satu kerajaan yang dihancurkan. Yang tidak lain tidak bukan adalah ulahnya Meliodas saat dosa amarahnya hilang kendali. Kembali ke kelompoknya Meliodas, King pun membocorkan informasi tentang adanya kesatria kudus baru yang dipilih oleh Henriksen. Salah satunya yaitu Guila, yang sebelumnya mereka lawan. Demi untuk menghadapi pertempuran yang akan datang, King pun menyarankan mereka semua untuk segera mendapatkan harta sakral itu kembali. 店の資金がかかっちゃって。 Lalu malam harinya di suatu tempat, terjadi pertemuan rahasia antara Tuigo, Jericho, Guila, dan Helbram. Ditambah satu orang lagi yang datang belakangan yaitu Henriksen. だったかね。 Ternyata Henriksen lah yang telah merencanakan ini semua. Dia pun memerintahkan Tuigo dan Jericho untuk segera meminum darah dari klan iblis yang dapat memberikan mereka kekuatan yang luar biasa. 魔人族の血。 Mereka berdua yang haus akan kekuatan pun langsung meminum darah tersebut tanpa pikir panjang. Namun sangat disayangkan hanya Jericho yang berhasil bertahan dan mendapatkan kekuatan baru. Sedangkan Tuigo meletus seperti balon hijau. ようこそこちら側へ。 Lalu keesokan harinya kelompok Meliodas berangkat ke kota perdagangan. Mereka pun mendapatkan info dari seorang pelanggan tentang palu raksasa milik Diana. Kalau keberadaan palu tersebut ada di kota ini. よし、じゃあ行くか。 Meliodas, Ban, dan King pun memutuskan untuk pergi ke kota tersebut dan memutuskan untuk ikut serta dalam festival pertandingan di kota itu, yang mana hadiah utamanya adalah palu raksasa yang mereka cari. さて、じゃあビアンヌの神器を取り戻すとするか。 Di hutan pinggiran kota Basel, Diana dan Elizabeth mencari makanan. Mereka menemukan jamur trompet yang terlihat lezat. Namun setelah Diana memukul jamur tersebut langsung mengeluarkan asap berwarna pink. Kembali ke kota Basel. Terlihat semua peserta sangat antusias dengan pembukaan festival pertarungan yang akan diselenggarakan. Dan kita sebut saja ini Kang Helm. Kang Helm ini yang akan menjadi wasitnya. Peraturannya sangat sederhana. Jatuhkan musuhmu dengan cara apapun dari ring tanpa menggunakan senjata. Dan sisakan 8 peserta untuk melaju ke ronde selanjutnya. Pertarungan pun berlangsung sengit dengan berbagai tipe petarung seperti pemabuk, pria berotot, dan wanita misterius yang menjadi sorotan. Satu persatu dari mereka pun dikalahkan hingga tersisa 8 orang, yaitu Hauser, Taizo, Matrona, Griamor, lalu disusul oleh Cain, Pak Tua, Meliodafu, dan Baan. で、お前その服は？
Kedelapan peserta itulah yang akan bertarung di turnamen utama. Mereka pun melakukan pengundian di ruang tunggu. Pak Helem mengumumkan bahwa pertandingan pertama akan mempertemukan Griamore melawan Madrona. Pertandingan kedua yaitu Hauser melawan Taizo. Pertandingan ketiga mempertemukan Cain melawan Pak Tua. Dan yang terakhir pertarungan antara Meliodafu melawan Baan. Setelah pengumuman selesai, Hauser mulai merasa curiga terhadap King, Ban, dan Meliodas. Namun karena dia tidak terlalu cerdas, kecurigaan itu cepat berlalu. Griamore pun di sisi lain tampaknya menyadari ada yang tidak beres. 助かったな。 By the way, sedikit info. Griamore dan Hauser adalah kesatria kudus. Di pertarungan pertama antara Griamore melawan Madrona, Madrona pun langsung melancarkan serangan terhadap Griamore. Griamore yang tak lengah pun segera memasang penghalang sihir untuk melindungi dirinya dari serangan Madrona. Saat dirinya sudah terdesak, Madrona pun langsung mengeluarkan kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan penghalang tersebut dengan satu pukulan. Griamore pun sangat terkejut dengan kekuatan luar biasa dari lawan. Tanpa berlama-lama, Madrona pun mengalahkannya dengan serangan terakhir, membuat Griamore terlempar jauh dari arena. Setelah pertarungan berakhir dengan kemenangan, penyamaran Diana pun terbongkar. King pun segera menyadari bahwa Madrona sebenarnya adalah Diana. King pun langsung menyusulnya dan bertanya tentang keberadaan Elizabeth. Diana lalu menjelaskan bahwa Elizabeth juga ikutan mengecil karena terkena asap dari jamur tersebut. Untuk melindunginya, Diana pun menyembunyikan Elizabeth di antara anunya. Lalu pertarungan kedua antara Hauser melawan Taizo pun berakhir dengan singkat, yang dimenangkan oleh Hauser dengan serangan angin yang kuat. Hingga Taizo pun terlempar keluar dari arena. Setelah itu Hauser menemui Griamore dan Putri Veronica. Di sana Hauser pun menanyakan alasan mengapa mereka ikut serta dalam turnamen ini. Griamore pun menjelaskan bahwa kedatangan mereka kemari untuk mencari keberadaan Putri Elizabeth. Jadi kemungkinan besar mereka juga akan ketemu dengan Seven Deadly Sins. Sementara itu pertarungan ketiga pun dimulai antara Cain melawan Pak Tua, yang tidak lain merupakan King. Tapi kocaknya setelah pertarungan, Cain yang kelihatan mabuk malah King yang terjatuh. Lalu King pun mau bermain curang, tapi sepertinya Cain mengetahui hal tersebut. Hanya dengan sedikit dorongan saja, Cain pun mengeluarkan King dari arena. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Cain. Setelah itu pertarungan pun dilanjutkan antara Meliodas melawan Ban. Mereka berdua pun memasuki arena dengan ekspresi yang sangat percaya diri. Pertarungan antara Meliodas dan Ban dimulai dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Keduanya saling menyerang tanpa henti. Meskipun terluka oleh serangan-serangan dari Meliodas, Ban tetap tersenyum, sendiri mengingat saat-saat masa lalu ketika mereka bertarung bersama. Di masa lalu diceritakan bahwa Ban telah melakukan dosa besar, yakni membakar hutan Raja Peri 4 tahun yang lalu. Dia pun sudah dieksekusi sebanyak 33 kali. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi tidak mempan. Saat itu Meliodas yang masih seorang prajurit kerajaan Leones meminta Ban untuk keluar dari penjara. Tapi Ban yang mengira mau dieksekusi lagi, ngotot meminta Meliodas untuk mengeksekusinya langsung di tempat. Meliodas pun mau tidak mau langsung mengeluarkannya dengan cara paksa. Alhasil setelah sat, ronde pertama pun dimenangkan oleh Meliodas. Dia pun berkata kalau memang mau melanjutkan pertarungan lagi, Ban harus ikut dengannya keluar dari sini. Ban pun memberikan senyuman yang lebar, yang menandakan kalau dirinya sangat setuju. Dari situlah kebestian mereka berdua mulai terjalin. Pertarungan pun dilanjutkan. Penonton festival menjadi sangat tertarik dengan pertarungan ini. Banyak dari mereka tidak bisa mempercayai kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh keduanya. Mereka pun bersorak-sorai dan menyaksikan dengan antusias, terutama Hauser, yang sangat kegirangan terhadap mereka berdua. Lalu Ban pun berhasil merampas kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan Meliodas dengan skill miliknya. Kini dengan kekuatan yang digabungkan dari keduanya, Ban pun melancarkan serangan dengan segenap tenaga. Meliodas pun akhirnya melancarkan serangan yang lebih dahsyat, memaksa Ban untuk melawannya dengan sekuat tenaga. Walaupun keduanya tampak seimbang, tapi Ban memperlihatkan luka-lukanya yang lebih serius. Terlihat di sini Meliodas pun masih mendominasi pertarungan. Sampai saat di mana kekuatan Meliodas pun dirampas sepenuhnya. Dia pun terkapar kelelahan. Namun di puncak pertarungan, Meliodas melepaskan kekuatan iblisnya dalam satu serangan yang dahsyat. Dan akhirnya Ban pun terhempas jauh keluar arena.
dan Meliodas pun ditetapkan sebagai pemenangnya. Para penonton pun kembali bersorak-sorai dan sangat menikmati pertarungan tersebut. Akan tetapi kekuatan iblis yang ditunjukkan oleh Meliodas mengundang kekhawatiran bagi mereka yang mengenalnya, terutama King dan Diana. なんだろう。すごく不安な感じがする。 Di luar arena, Veronica bersama salah satu prajuritnya mencari keberadaan Elizabeth. Mereka telah mendengar rumor tentang kehadirannya di Basel dan berniat untuk membawanya kembali dengan paksa. もう一度探してまいります。頼んだよ。 Di tengah pencarian, ada seorang pria misterius berambut hijau. Identitasnya masih belum diketahui, tapi ada aura misterius yang menyelimuti dirinya. Lalu kilas balik memperlihatkan Henriksen yang sengaja memancing kelompok Meliodas ke Basel dengan memberikan senjata Gideon milik Diana sebagai hadiah di festival. エリーはいるよ。 Setelah itu, pertarungan antara Diana dan Hauser pun dimulai. Hauser yang mengetahui kekuatan luar biasa Diana, berusaha mengandalkan kecepatannya untuk langsung menyerang Diana. Dia pun menggunakan skill Racing Tornado. Namun dengan mudahnya, Diana pun menghindari serangan tersebut. Lalu dia pun melanjutkan dengan serangan beruntun. Tapi Diana pun berkali-kali menghindari dan menangkis serangan yang dilancarkan oleh Hauser. スケベ発言連発だぞ。Sampai pada akhirnya Hauser pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu Super Cyclone yang membuat Diana pun sampai terbang gara-gara jurus tersebut. Di akhir pertarungan Diana pun akhirnya menunjukkan keseriusannya dengan mengeluarkan jurus Heavy Metal yang membuat Hauser pun tertindih dan menghancurkan tanah yang berada di bawahnya. Akhirnya Diana pun mendapatkan kemenangan di perempatan final yang membuat Hauser mengakui kekalahannya dengan senyuman dan menyadari betapa kuatnya Diana. 光栄だぜ。僕はただの通りすがりの女の子。 Pertarungan perempatan final pun dilanjutkan antara Cain melawan Meliodas. Di awal pertandingan, Cain ingin memastikan apakah Meliodafu benar-benar adalah Meliodas, rekan seperjuangannya di masa lalu. Mereka pun bertarung dengan intensitas tinggi. Namun sepanjang pertarungan, Cain terus mengamati setiap pergerakan Meliodas untuk melihat apakah ia masih seperti yang dulu. Lalu di akhir pertarungan, Meliodas pun menunjukkan kebaikan hatinya dan kemampuannya tidak berubah. カウンターバリンシュ。確かにお前さんはあのメリオダスじゃ。 Masa lalu. Lalu Cain pun mengaku kalah. Ronde perempatan final dimenangkan oleh Meliodas. Dengan Cain mengaku kalah, pertarungan final yang dinanti-nanti pun akhirnya dimulai. 適当にやって終わらせるか。 Dengan rasa cemburunya, Diana pun tidak ragu untuk menghampaskan Meliodas ke tanah. Di sisi lain dalam waktu yang sama, terlihat Jericho dan Guilan mendekati kota Basel. Kedatangan mereka kali ini pun untuk mengincar Meliodas dan kawan-kawan. Terlihat Jericho yang sudah tidak sabaran untuk menghancurkan kelompok Meliodas. 新聞に使えるのだからな。 Lalu di sebuah gua dekat pinggiran kota Basel, terlihat pria berambut hijau yang misterius duduk sambil membaca buku di depan sebuah armor besar. Meskipun ia tampak tenang, ada kekuatan besar yang terpancar darinya, yang menandakan orang tersebut bukanlah orang biasa. Sampai pada akhirnya pertarungan mereka pun terhenti karena suatu sebab. Meliodas dan kawan-kawan pun tiba-tiba membongkar identitas mereka dan menyuruh para warga sekitar untuk pergi menjauh dari sana. さもなきゃ全員皆殺しにする。 Tapi sayangnya sudah terlambat bagi mereka untuk kabur karena kedatangan musuh yang menggunakan meteor untuk menyerang mereka. Meteor pun mulai berjatuhan dan mengakibatkan suasana di tempat tersebut menjadi kacau. Veronica yang tahu akan hal tersebut pun sesegera mungkin mencari keberadaan Elizabeth. Tak lama dari itu, setelah musuh turun dari kendaraan buatan ban pada saat di penjara bawah tanah Baste. Begitu juga dengan Meliodas dan Guila. Hak yang mengetahui situasi yang genting pun segera membawa Elizabeth pergi untuk melindunginya dari bahaya. Melihat rekan-rekannya dalam bahaya, King pun muncul dan bergabung dalam pertempuran. Dia pun bertarung dengan kemampuan yang luar biasa, melawan kedua musuhnya secara bersamaan. Lalu Hak pun disuruh King membawa rekan-rekan mereka yang sedang sekarat. Setelah membawa mereka ke tempat yang agak jauh, tiba-tiba tubuh Elizabeth pun kembali ke ukuran yang semula. Dari situlah Veronica bertemu dengan Elizabeth yang merupakan adik kandungnya sendiri. 姉様 Dia pun mencoba membawa Elizabeth pergi demi keselamatannya, namun melepaskan tangan Elizabeth dari Veronica. Lalu kilas balik pun memperlihatkan Henriksen yang sedang memberikan Veronica sebuah benda yang bernama Amber Dewi, yang dirancang khusus untuk menangkap Meliodas. Sementara Ban yang sudah bangun dari pingsannya menyandera Veronica untuk memastikan keselamatan Elizabeth dan kelompoknya. Lalu pertarungan King melawan Guila dan Jericho pun berlanjut, kuat dan membuat Priamor pun juga diberi perintah terakhir oleh Veronica untuk melindungi Elizabeth. Tapi sayangnya perintah tersebut tidak bisa terlaksana akibat ulah dari Jericho dan Guila. Saat Elizabeth sudah hampir ketangkap, sementara itu King pun harus bersusah payah melawan Hellbram, membuat Guila, Jericho, dan yang lainnya terkejut. Elizabeth pun menatap Meliodas dengan penuh kekhawatiran. Tak lama setelah itu, Meliodas pun melancarkan serangannya yang kuat dalam sekejap terhadap Guila, yang mengakibatkan salah satu dari tangannya pun terputus.
Jericho pun segera menghampiri dan menggunakan bola mantra penyembuh untuk mengembalikan tangan Guila, yang juga secara tidak sengaja menyembuhkan luka Ban di sekitar mereka. Lalu Ban pun memanfaatkan kesempatan ini dan mencuri bola mantra penyembuh dari Guila. Lalu setelah pulih, Ban pun berniat untuk menahan Meliodas. Akan tetapi hanya dalam sekejap saja serangan Meliodas pun membuat Ban terbelah. Meliodas pun menghampiri Elizabeth dan menatapnya dengan tatapan aneh, lalu menggepakkan sayap. Sementara Elizabeth menatapnya dengan cemas, khawatir dengan kondisi Meliodas yang tampak tak terkendali. Tak lama setelah itu, Meliodas pun muncul di hadapan Helbram dan King. Dengan tatapan kosong, Meliodas pun tak pikir panjang langsung menyerang Helbram. Namun tak disangka-sangka Helbram mampu menyeimbangi kekuatan Meliodas. Dia pun cukup terkejut akan pola hitam yang ada di tubuh Meliodas yang bisa berubah-ubah sesuka hati. Dia pun mengatakan kalau level Meliodas itu berbeda dengan orang yang biasa meminum darah iblis. Helbram pun melakukan uji coba dengan menyerang Meliodas, dan betapa terkejutnya dia saat serangannya mengenai Meliodas, pola hitam yang ada di tubuh Meliodas pun melindunginya. Setelah melakukan beberapa kali penyerangan, Helbram pun mencatat apa yang dia ketahui dalam pertarungan tersebut. Di sisi lain, Hauser dan yang satunya lagi kita sebut saja Kumbang Gulung sedang memantau pertarungan mereka berdua. Mereka pun sempat berdebat tentang apa yang Kumbang Gulung itu lakukan terhadap warga yang tidak bersalah. Sebelum terjadi perselisihan di antara keduanya, tiba-tiba mamanya Hak pun datang untuk membawakan baju kepada Diana. Pertarungan tersebut pun menjadi semakin intens ketika Helbram mendapatkan transfer kekuatan dari Hendrickson. Sementara itu pula wujud Meliodas pun perlahan berubah, memperlihatkan level kekuatan iblisnya. Namun sangat tak disangka-sangka, Helbram yang mendapatkan transfer kekuatan dari Hendrickson mampu membuat Meliodas tumbang hanya dalam satu kali tebasan. Sebelum Meliodas dan yang lainnya siuman, Helbram pun memutuskan untuk membawa Meliodas beserta pedangnya dan juga Putri Elizabeth ke kerajaan. Lalu tiba-tiba muncul Diana dengan penuh amarah, sambil membawa senjata sakralnya dan juga melindungi Meliodas yang terluka. Saat dia tahu bahwa Helbram lah pelakunya, Diana pun mengamuk sejadi-jadinya. Tahu akan kekuatan Diana yang dahsyat, Hendrickson pun menyarankan Helbram untuk mundur sementara membawa pasukannya. Akan tetapi Helbram dan kelompoknya pun terlambat sejenak, dikarenakan Diana yang sudah terlanjur marah dan mengeluarkan jurus amukan bumi. Lalu setelah pertarungan kelompok Meliodas pun berkumpul kembali. Gryamor juga tampak sangat sedih atas kehilangan Veronica. Elizabeth pun berterima kasih kepada Gryamor karena telah menjaga Veronica sampai akhir. Dia juga berjanji kepada Gryamor bahwa dia akan menghentikan para kesatria kudus. Elizabeth juga bertanya kepada Meliodas tentang pedangnya yang hilang. Dijawablah sama Meliodas tentu saja situasinya sangat tidak bagus karena pedang tersebut sedang dicuri. Akan tetapi dengan jokes bapak-bapak, Meliodas pun menggombali Elizabeth. Malamnya Gilthander pun memberikan kabar kepada Hauser tentang kejadian yang melibatkan Veronica dan Gryamor, serta kekhawatirannya tentang perang suci yang akan datang. Keesokan paginya Hak terbangun dengan kondisi dagingnya yang kembali pulih, sementara Elizabeth tenggelam dengan kenangan bersama Veronica yang penuh kasih sayang. Di tempat lain, King dan Ban berlatih bersama dan saling menceritakan alasan mereka ingin menghancurkan para kesatria kudus. Tentu saja alasan mereka berdua tidak jauh-jauh dari Diana dan Elaine. Mereka juga membicarakan tentang kekhawatiran mereka terhadap Meliodas, yang tampak semakin kehilangan kendali atas kekuatan iblisnya. Meliodas yang diam-diam mendengar percakapan tersebut menyadari bahwa perang suci telah menghancurkan banyak kehidupan selama lebih dari 3.000 tahun. Ia pun memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri siklus peperangan ini. Lalu pada malam harinya, Gilthander diam-diam menemui Putri Margaret di penjara kerajaan. Dia pun menceritakan kabar duka tentang Veronica dan menganggap bahwa dalang dari kematian Veronica adalah Seven Deadly Sins. Putri Margaret yang mendengar hal tersebut pun sontak mengucapkan sumpah serapah kepada kelompoknya Meliodas. Gilthander juga merasa bertanggung jawab atas kebencian yang dialami oleh Putri Margaret.
Di sisi lain, pria berambut hijau terlihat sedang menopang raksasa berjirah. Raksasa tersebut sangat maniak terhadap buku. Dia selalu ingin minta dibacakan buku oleh. Setelah pria berambut hijau menemukannya, Gouter pun diajak ke sebuah gua lalu dibacakan buku. 君は本当にこの本が好きですね。 Di suatu tempat terlihat seorang roar. Untuk memastikan bahwa raksasa tersebut dan juga salah satu dari Seven Deadly Sins bisa tertangkap. Jericho pun tampak sedikit kesal karena tidak diutus untuk pergi menangkap Seven Deadly Sins. Lalu tiba-tiba dari luar ada 3 orang yang melempar batu ke arah mereka. Ketiga anak tersebut pun sontak meneriaki mereka dengan kata aib kesatria kuda. Dia pun mencari ketiga anak tersebut dan langsung membunuhnya dengan cara yang kejam. Di sisi lain, Jericho diam-diam sedang mengikuti kelompoknya Downroar. Lalu keesokan paginya kelompok sesampainya di desa, Elizabeth dan Huck sembari mempromosikan bar juga harus bersembunyi setelah menyadari kehadiran beberapa kesatria kerajaan yang sedang berpatroli. Di saat itu juga, pria berambut hijau juga ikutan bersembunyi di antara mereka. もうかくれんぼですか？ Pria tersebut pun memperkenalkan dirinya sebagai Alan. Alan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari perekat untuk Jirah. Namun sepertinya hal tersebut tidak berguna, dikarenakan dirinya sendiri pun tidak tahu harus berbuat apa kepada orang yang menderita. 友人、友達。 Di sisi lain, Gouter keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat seperti ia sedang mencari sesuatu. Lalu Meliodas, Ban, dan King yang sedang mencari bahan makanan di hutan, mereka pun mulai mencari keberadaannya. Lalu kelompok Downroar yang sedang dipimpin oleh Trader sedang mengepung Gouter Armor. Mereka memandang raksasa Jirah itu sebagai ancaman besar bagi kerajaan dan bersiap untuk menyerang Gouter. Pertarungan sengit di antara mereka arah raksasa berjirah tersebut. Namun tiba-tiba panah tersebut dihentikan oleh Alan yang merupakan Gouter yang original. Gouter pun 7つの大罪が1人。色欲の罪。ゴートシン。ゴーセル。 Ban pun seketika menghampiri Gouter dan tak menyangka bahwa Gouter adalah seorang pemuda sama seperti dirinya. Reunian di antara mereka pun terjadi. Namun dari pihak Downroar, terutama Trader, ingin sekali bertarung dengan kelompok 7 dosa mematikan. Tapi sayangnya misi mereka kali ini hanya untuk mengambil kepala raksasa berjirah tersebut. あのアーマージャイアントの首を持ち帰ること。 Gouter pun mencoba bernegosiasi dengan mereka, namun negosiasi tersebut tidak menemukan jalan tengah. Dia pun berinisiatif memberikan alasan kepada mereka jika 3 kubu ini sampai bertarung maka dampaknya akan terasa pada desa Ordan, yang mengakibatkan kehancuran pada desa tersebut. それに、死んだ騎士たちもこれで多少は報われ。 Trader pun menerima dan menghormati keputusan. Dia pun mulai mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Meliodas dan Ban pun memimpin serangan dan menyerangnya dengan kekuatan fisik. Lalu King juga mengubah bentuk Castielfol-nya menjadi bentuk Guardian. Namun hal tersebut juga sia-sia. Dengan skill infusion miliknya, Gouter mengatakan bahwa orang tersebut berada di dalam masa lalu yang ia inginkan. 自身が最も戻りたかった陶器碑の幻の中にいる。 Ban pun ingin mendamaikan orang tersebut, namun dihentikan oleh Meliodas. Di sela-sela pertarungan, Elizabeth Cain pun membicarakan tentang hubungan Meliodas dengan kekasihnya di masa lalu. Ia menceritakan bahwa Lis dulunya adalah kesatria kerajaan musuh. Dia pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, namun Meliodas lah yang menyelamatkannya. 甘っちょろい男だな。 Seiring berjalannya waktu, ia pun mulai percaya kepada Meliodas dan menjadi kekasihnya. Lalu para kesatria lainnya pun mulai membuka hatinya kepada Lis sebagai salah satu bagian dari mereka. Cain pun memberikan pedang peninggalan Lis kepada Elizabeth. リズがかつてメリオダスに送ったもの。 Belum selesai mengobrol, Cain dan Elizabeth pun mendengar ada suara raungan dari arah hutan. Elizabeth pun berinisiatif untuk membawa pedang tersebut kepada Meliodas. Meliodas yang teringat kenangannya bersama Lis merasa tergugah untuk mengakhiri penderitaan Del, yang merupakan salah satu calon kesatria kudus di masa lalu. Salah satu anggota Downroar pun membawa kepala Armor Giant yang telah terputus ke Helbram. Helbram pun tampak puas melihatnya dan segera memerintahkan Gwilla untuk melenyapkan kepala tersebut. Di saat yang sama, Cain pun undur diri dan mengucapkan perpisahan kepada Meliodas. Setelah itu, Elizabeth pun memperkenalkan diri kepada Gouter, sekaligus menanyai keputusannya untuk bergabung dengan mereka. はじめましてではない。 Meliodas pun datang dan menanyai pertanyaan yang sama. Dijawablah oleh Gouter bahwa dia menyetujuinya dan tak ada alasan baginya untuk menolak. Dan akhirnya mulailah mereka berpesta sampai sore hari. 最低毎日飲んでいるけどね。 Di tengah suasana pesta, Meliodas mengingat sebuah pertanyaan yang mengganjal tentang siapa yang membuatnya pingsan. Di saat itulah Gouter mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah Marlin, yang juga merupakan salah satu dari anggota Seven Deadly Sins. マリン？なんで？ Gouter juga mengatakan bahwa dia tidak tahu alasan kenapa Merlin melakukan hal tersebut. Di sela-sela pembicaraan, Ban pun lalu datang dan mengumumkan bahwa Gouter mampu mengenali King hanya dari aroma tubuhnya. Di saat itu juga teman-temannya mulai mencium aroma yang khas dari King.
yang berubah dari wangi menjadi asam. なんか急に酸っぱくなったぞ。 Tak lama setelah itu, Gouter kemudian membaca ingatan-ingatan tentang Diana, Ban, dan juga King, yang seharusnya tidak boleh dipublikasikan. Tapi ya mau gimana lagi ya, kan namanya juga orang yang gak punya rasa emosi. 体重の偽りはさらにひどい。 Oke, lanjut. Malam harinya, Hauser datang mengunjungi Dreyfus. Ia tampak khawatir dengan Dreyfus yang terus-terusan mengurung diri di kamar. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa ia baru saja kehilangan anaknya. 無理もねえか。息子のグリアモールが死んだと聞かされりゃ。 Hauser juga berdiskusi dengan Dreyfus tentang calon kesatria kudus, yang menunjukkan tanda-tanda aneh, matanya seperti sedang kerasukan. Dreyfus pun mengatakan kepada Hauser bahwa dia akan berdiskusi dengan Hendrickson tentang masalah ini. ヘンドリクセン。 Lalu keesokan harinya Guila berlatih bersama Jericho. Di sela-sela mereka beradu pedang, Jericho pun mengungkapkan bahwa Hellbram memberikan perintah kepada kelompok Dunroar untuk menghabisi Armor Giant. ムカついて後をつけたんだよ。そしたら Dia juga menjelaskan bahwa kelompok Seven Deadly Sins lah yang telah berhasil mengalahkan Armor Giant, dan juga bahwa ada dua kekuatan sihir besar yang terkait dengan monster tersebut. Lalu di suatu tempat yang rahasia, Hendrickson bertemu dengan Hellbram. Mereka membahas tentang Armor Giant. の失敗を娘が身をもって成功させたってわけですか。 Hendrickson juga mendiskusikan tentang kekuatan kesatria kudus lama dan baru, serta tujuan akhir mereka yaitu untuk membangkitkan klan iblis. 醜くまがまがしい姿を現せ。 Sementara itu, kelompok Meliodas membicarakan rencana mereka untuk pergi ke kerajaan dan mengambil kembali pedang Meliodas. Pada awalnya mereka merasa enggan, karena perjalanan tersebut sangatlah berbahaya. その落ち度だもんね。自己責任。 Namun setelah Elizabeth dan Hug diculik oleh salah seorang bawahan Hendrickson, Ban dan anggota lainnya langsung berubah pikiran untuk pergi ke kerajaan demi menyelamatkan Elizabeth dan mengambil pedang Meliodas. Lalu di kerajaan, Dreyfus dan Hendrickson terlibat dalam perdebatan serius tentang perang suci dan kebangkitan klan iblis. Dreyfus menunjukkan keraguannya, sedangkan Hendrickson tetap teguh pada rencananya. 封印を破壊する。 Hendrickson mengungkapkan bahwa Elizabeth adalah salah satu kunci kebangkitan klan iblis dan memerintahkan bawahannya untuk menculik Elizabeth. Selama percakapan ini, terungkap pula fakta mengejutkan bahwa Hendrickson dan Dreyfus bersekongkol dalam pembunuhan Jaratras, yang tidak lain merupakan kakaknya Dreyfus. ザラトラスを殺したお前が。 Lalu Meliodas, Ban, dan Gouter tiba terlebih dahulu di kerajaan. Mereka pun langsung dihadang oleh pasukan kesatria kudus yang tidak berniat membiarkan mereka untuk masuk. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, dari sisi lain kerajaan muncul sosok yang tak terduga. Hendrickson pun lalu menemui sosok tersebut. Sosok itu ternyata adalah seorang raja yang bernama Arthur Pendragon dari kerajaan Camelot. Raja ini pun ditemani oleh seorang penyihir misterius di sisinya. 昔、イオネス王に恩義があり。 Saat Raja Arthur hendak masuk ke kerajaan, Hendrickson pun menahannya sejenak, menanyakan alasan kedatangannya. Merasa terkejut dengan perubahan lokasi yang tidak terduga, salah satu bawahan Hendrickson pun muncul di hadapannya, memberitahukannya bahwa dia kini berada di kerajaan Lyonesse. 本当に、リオネスなの？ Setelah itu, Dreyfus berbincang dengan kelompoknya mengenai tujuan kelompok Meliodas yang menerobos masuk ke kerajaan. Ia juga bertanya kepada Hellbram, bawahan Hendrickson. Tetapi Hellbram berpura-pura tidak tahu. 枢機卿の一人に過ぎない俺っちに。 Sementara itu, Meliodas, Ban, dan Gouter masih bertarung melawan pasukan kerajaan. Gouter pun akhirnya mengeluarkan harta sakralnya yang bernama busur kembar Harry. Dan langsung menggunakan skill yang membuat para musuh menganggap Meliodas, Ban, dan Gouter sebagai sanak keluarga yang sudah lama tak mereka jumpai. Hendrickson pun kembali bertanya mengenai alasan kedatangan Arthur. Arthur menjawab bahwa kedatangannya adalah urusan rahasia kerajaan. あら、取り込み中？ Tak lama dari itu, seorang penyihir bawahan Hendrickson datang dan melapor bahwa Elizabeth kini telah tertangkap dan berada di penjara bawah tanah istana. Hendrickson pun langsung segera memerintahkan penyihirnya untuk menghadang kelompok Meliodas. かわいい坊やに貧相な魔術師だな。 Pertarungan pun pecah antara Hendrickson dan Arthur. Sementara itu pasukan kerajaan melawan penyihirnya Arthur. Diana pun diteleport oleh Elso ke kerajaan Lyonesse. Namun sebagian tubuhnya masih tersangkut di tempat mereka semula. Mereka pun terkejut saat melihat Diana tiba-tiba sudah berada di lantai bawah. Lalu Diana pun terhempas akibat serangan gabungan dari keduanya. Melihat situasi tersebut, Gouter pun bergegas menuju lokasi Diana.
Dreyfus pun lalu membalas serangan Diana dan membuatnya terlempar ke tengah kota. Setelah itu Guila yang khawatir dengan adiknya Zil bergegas menuju ke tempat Diana. Di saat yang sama, Helbram dan Jericho juga tiba di sana, berencana untuk memfitnah Diana sebagai perusak kota. 一体どういうつもりですか？だから、 Saat Zil hendak menuju ke tempat Guila, bangunan yang ada di atasnya tiba-tiba runtuh. Diana pun dengan cepat bertindak dan melindungi Zil dari reruntuhan, mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan bocah itu. Tak lama dari itu, Dreyfus dan yang lainnya pun tiba di sana. Sir dan Guila memutuskan untuk membelot dan melawan kelompok Dreyfus, menyatakan diri bahwa mereka tidak akan lagi mengikuti perintah yang tidak adil. Ketika Dreyfus menyerang Guila, Gouter tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Guila dari serangan mematikan itu. 誰でしょう？ Di sisi lain, terlihat Elizabeth dan Hug sedang mencari jalan keluar. Elizabeth tiba-tiba teringat akan kakaknya yang bernama Margaret. Mereka pun memutuskan untuk pergi menemui Margaret terlebih dahulu. Setibanya di sana, Elizabeth pun mencoba untuk membujuk Margaret untuk melarikan diri bersamanya. Namun tiba-tiba, Hug malah terkena teleportasi ke tempat yang tersembunyi. Seketika itu juga Elizabeth pun langsung pingsan terkena impact dari sihir tersebut. Scene pun kembali ke tempat semula, di mana Gouter memperkenalkan dirinya kepada semua orang yang terlibat dalam pertarungan. ディアンヌをかばって戦ってくれたこと。 Membuat Helbram, Dreyfus, dan yang lainnya terkejut dengan kehadirannya. Pertarungan pun segera berlanjut, kali ini antara Gouter dan juga Dreyfus. Namun hanya dalam sekejap mata Gouter pun tertusuk oleh Dreyfus. Dan di saat itu juga, Gouter menggunakan kekuatannya untuk memproyeksikan ilusi mimpi buruk dan memperlihatkan ingatan masa lalu kepada Dreyfus. Hingga sampai saat di mana Jaratas terbunuh oleh Hendrickson dan juga Dreyfus. Gouter pun mengatakan kepada Dreyfus bahwa dirinya tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tapi pada kenyataannya ternyata Gouter lah yang ambruk terlebih dahulu. Namun ia terkena efek yang cukup berat dari ilusi tersebut. Saat situasi semakin kacau, Helbram pun mulai menyerang tanpa peduli siapapun yang ada di sekitarnya. Pada saat genting itu, King pun muncul di tengah pertempuran. Melihat Diana yang terluka, King merasa sangat marah dan langsung bertanya siapa yang melukai Diana. Di tengah-tengah pertarungan, ingatan masa lalu dari King pun muncul. Dia pun mengingat saat meninggalkan hutan peri untuk mencari keberadaan Helbram yang hilang. Seketika itu juga Helbram menyerang King dengan kejam, menebasnya hingga terjatuh ke sungai. Kita akan menceritakan kisah masa lalu tentang King dan Diana. Di sini King pun kehilangan ingatannya saat diserang oleh Helbram dan terjatuh ke sungai. Dia pun terkejut saat terbangun karena tiba-tiba sudah ada seorang raksasa yang berada di depannya. Dari situlah pertama kalinya King bertemu dengan Diana. Tahun demi tahun pun telah mereka lalui bersama. Sedikit demi sedikit ingatan King pun mulai pulih. Sampai pada saat di mana terjadi insiden di sebuah desa dekat tempat tinggal mereka yang sekarang. King pun langsung bergegas menuju ke sana dan berjanji kepada Diana untuk segera kembali kepadanya. Namun betapa terkejutnya King setelah sampai di desa tersebut. Dia pun menemukan banyak warga desa yang meninggal berlumuran darah. King pun lagi-lagi dikejutkan oleh orang yang pernah mencoba membunuhnya sekitar 100 tahun yang lalu. Namun orang tersebut bukanlah manusia yang sama pada saat ini. Dikarenakan Helbram telah membunuhnya atas kematian King di masa lalu yang dikiranya sudah meninggal. Dan merubah dirinya menjadi orang tersebut. Untuk membalas dendam kepada manusia yang telah menipu dan juga merampas sayap rekan-rekannya. Helbram pun mengatakan kepada King bagaimana perasaannya saat orang yang dia percayai mencabuti sayap rekan-rekannya satu demi satu. Helbram pun terbelenggu atas kebenciannya terhadap manusia selama 500 tahun ini. Dia akan terus-terusan membunuh sampai tidak ada satupun manusia di dunia ini. Dan tanpa satu patah kata pun yang terucap, King pun langsung mengeksekusinya. King pun harus menanggung dosa atas penderitaan yang telah Helbram alami selama ini. King pun kembali ke tempat Diana namun tidak untuk berjumpa dengannya melainkan untuk menghilangkan ingatannya. Lalu pergi meninggalkannya. Tak lama dari itu King pun menyerahkan diri dan diberi hukuman selama 1000 tahun. Dan dari situlah dia pun bertemu dengan Meliodas. Kembali ke masa sekarang. Pertarungan antara King melawan Helbram pun terus berlanjut. Yang mana King mampu mengeluarkan potensi dari kekuatan Castiefol yang berguna untuk melindungi serta menyembuhkan luka.
Mendengar hal tersebut, Helbram pun lalu menyuruh para kesatria kudus untuk memberikan seluruh kekuatan sihirnya kepadanya. Namun setelah mendapatkan kekuatan tersebut, Helbram masih tidak mampu menyeimbangi kekuatan dari King. Sampai pada akhirnya Helbram pun harus terbunuh untuk kedua kalinya. Lalu setelah berbincang-bincang dan memberitahu maksud tujuan dari mereka datang ke kerajaan, Sin pun lalu berganti pertarungan antara Arthur melawan Hendrickson. 実力、思考ともに計り知れんこそだ。 Hendrickson pun memberitahu kepada Arthur bahwa sikapnya sudah seperti seorang raja yang mampu mengetahui dan juga membaca situasi yang ada di medan pertempuran. Namun sejauh mana yang Arthur ketahui itu masih dalam bayang-bayang Hendrickson. 戦闘中に考え事ですか？ Tak mau berlama-lama, Arthur pun mencoba menyerang Hendrickson. Namun yang terjadi adalah Hendrickson yang malah memojokkannya. Sampai saat dimana Hendrickson pun mengeluarkan skill Hellblaze-nya. Di saat yang tepat, Meliodas pun datang dan mengeluarkan full counternya untuk membalas serangan dari Hendrickson. Meliodas pun meminta Hendrickson untuk mengembalikan Elizabeth ke tangannya, namun tidak diindahkan. Dan dimulailah pertarungan antara keduanya. Di sisi lain terlihat Gilthander yang sedang menopang Dreyfus dan bertanya kepadanya tentang kejadian saat Dreyfus sedang melawan Gowther. Dreyfus pun mengatakan kepada Gilthander bahwa dirinya ditunjukkan tentang masa lalu yang kelam saat ia melakukan dosa yang tak bisa ia hindarkan. Setelah itu muncullah penyihir bawahan Hendrickson dan mengirimkan Gilthander ke tempat mereka sekarang untuk membantu Hendrickson. Gilthander pun muncul di hadapan Meliodas dan langsung menyerangnya. Setelah beberapa kali pertarungan, Gilthander pun mampu memaksa Meliodas untuk mengeluarkan kemampuan iblisnya. Lalu duel di antara Arthur melawan Hendrickson pun terus berlanjut. 説明などいるまい。 Namun kali ini dia terkena skill Hellblaze oleh Hendrickson. Untungnya api tersebut mudah dipadamkan oleh penyihir bawahannya Arthur. Lalu di sisi lain terlihat Elizabeth yang baru bangun dari pingsannya. Ia pun bertemu dengan ayahandanya yang tidak lain merupakan raja dari kerajaan Lyonesse. Tak lama dari itu muncullah penyihir jahat dan berkata kepada Elizabeth, "Nikmatilah waktu luang yang ada karena sebentar lagi kekasihnya akan mati di tangan mereka." メリオダス様が来てくれたんだ。 Singkat waktu dia pun pergi ke tempat Hendrickson dan membantunya untuk mengalahkan Meliodas. Mereka bertiga pun terus-terusan menyerang Meliodas tanpa memberi Meliodas nafas. Tanpa mengetahui apa yang Meliodas rencanakan, mereka pun terus-terusan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Lalu dari sisi berlawanan terlihat Margaret yang mencoba berdiri dan berjalan menuju ke atas. Dia pun berjalan seperti melakukan bundir. Namun dari situlah rencana Meliodas baru berjalan. Karena Meliodas mengetahui bahwa selama ini ternyata ada sesosok makhluk yang terus mengawasi gerak-gerik mereka selama ini. Sesaat sebelum Hendrickson menghabisi nyawa Meliodas, dengan gercep Gilthander pun berbalik menyerang Hendrickson dan membuat tangannya terputus. Dia pun tanpa basa-basi langsung mengalahkan Hendrickson, dan juga untuk membalas dendam atas kematian ayahnya 10 tahun yang lalu. Setelah mengetahui fakta bahwa selama ini Gilthander hanya berpura-pura, penyihir jahat ini pun langsung menteleportasikan mereka ke berbagai tempat. Namun sihir tersebut malah berbalik ke arahnya. Dan terungkap bahwa penyihir tersebut bernama Vivian, yang merupakan murid dari salah satu anggota Seven Lily Seeds yang bernama Merlin. Mari! Hak pun menemukan Ban di bawah kerajaan, di mana Ban melakukan kontak dengan wadah Dewi melalui tanduk Cernunnos. Ban pun meminta Dewi tersebut untuk membangkitkan Elaine, walau harus menggunakan nyawanya sebagai taruhannya. やっぱ簡単に諦められっかよ。 Namun Dewi tersebut tidak mau menggunakan nyawa Ban sebagai taruhannya, melainkan nyawa Meliodas sebagai syarat untuk membangkitkan Elaine. 7つの大罪ドラゴンシンメリオダス Sementara itu, Meliodas dan kawan-kawan memasuki ruangan tempat Elizabeth dan Batra ditawan. Walau pintu tersebut terdapat sihir penyegel, tidak butuh waktu lama bagi Merlin untuk membatalkan segel tersebut. アブソリュートキャンセル Tak lama dari itu, Dreyfus pun datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu Gilthander pun memberitahunya tentang bagaimana dia mengalahkan Hendrickson dalam pertempuran, dan juga bagaimana dia tidak dapat bertobat atas dosa yang telah ia lakukan. Setelah itu Margaret pun mengungkapkan fakta bahwa dia tahu tentang mereka berdua yang telah membunuh Jaratras. Namun sayangnya saat Margaret memberitahu Gilthander, Vivian juga mengetahuinya dan juga memberikan pengawasan yang ketat kepada mereka berdua. 彼女の言いなりに。なるほど。 Dreyfus pun mengakui kejahatannya dan berkata bahwa semua ini adalah untuk memulainya perang suci. Lalu Merlin pun membawa Arthur dan Batra ke Camelot untuk menyelamatkan nyawa Batra. 気が向いたらな。
Di sisi lain terlihat Vivian yang kesal karena kehilangan Gilthander. Tapi Hendrickson yang ternyata masih belum mati menyuruhnya untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Mereka berdua pun pergi ke istana dan membangkitkan darah iblis yang berada di dalam kesatria kudus yang baru. おい聞いてるのか Di saat yang bersamaan, saat King dan yang lainnya ingin bergabung dengan Meliodas CS, tiba-tiba Jericho dan Guila mengerang kesakitan. Jericho pun berkata bahwa dia tidak menyesal meminum darah iblis, karena kekuatan adalah kekuatan. Setelah itu dia pun berubah menjadi monster yang besar. Diana pun dibuat sibuk olehnya, sedangkan Gothor mencoba untuk menyingkirkan kekuatan iblis dari Guila. Lalu Hendrickson pun tiba setelah meminum darah iblis. Tetapi karena darah tersebut cocok dengannya, dia pun tidak berubah menjadi monster meskipun dia terlihat lebih besar dari sebelumnya. ヘンドリクセンでも、あの姿は。こいつ Hendrickson pun meminta Meliodas untuk menyerahkan Elizabeth, tetapi King menyerangnya. Namun serangan tersebut dibelokkan oleh Herbram, yang juga dihidupkan kembali oleh Hendrickson. お前ヘルブラムに何をした Gilthander dan Meliodas pun mencoba bekerja sama untuk menyerang Hendrickson. Tetapi Vivian menangkap Margaret dan juga Elizabeth. Serangan mereka pun terganggu akan hal tersebut. Lalu Hendrickson pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menebas Gilthander dan juga menusuk Meliodas. Elizabeth pun menyerahkan diri dan memberitahu Hendrickson untuk tidak membunuh mereka sebagai balasannya. Hendrickson pun menyetujui permintaan tersebut dan mereka pun pergi dengan sukarela. Meliodas pun mencoba mengikuti mereka tetapi dihalangi oleh Ban. 団長 手を貸してくれ Ban pun menyerang Meliodas tetapi Meliodas selamat meskipun kehilangan lengannya. Namun dengan kekuatan iblisnya Meliodas pun memasang kembali lengannya. あんた魔人族なのか Ban yang tidak menanggapi pernyataan Meliodas pun melanjutkan pertarungan. Lalu Hak pun memberitahu Meliodas tentang kesepakatan yang dibuat Ban oleh klan Dewi. Mendengar hal tersebut pun membuat Meliodas lengah dan terkena pukulan oleh Ban. Ban pun mengungkapkan bahwa klan Dewi memberitahu dia segalanya tentang Meliodas yang berteman dengan klan iblis yang membunuh Elene. Meliodas pun kembali normal setelah mendengar perkataan tersebut dan menyuruh Ban untuk membunuhnya. 団長 Sementara itu, Diana masih mencoba menahan Jericho sedangkan Hauser dikejar-kejar oleh monster lain. Lalu King dan Helbram bertarung di atas. Gothor juga memiliki kesibukan dan mencoba mencegah Guila bertransformasi. ドレファス無事だった Di sisi lain, Hendrickson dan Elizabeth bertemu dengan Dreyfus. Dreyfus mengatakan kepadanya bahwa dia akan menembus kesalahannya yang telah ia lakukan dengan menghentikan Hendrickson. Lalu balik lagi ke tempat Meliodas. Ban mencoba membunuh Meliodas, tetapi Meliodas malah berbalik menyerang. Dia berkata kepada Ban bahwa dia tidak bisa meninggalkan Elizabeth dan membiarkannya terbunuh begitu saja. Hawk pun mencoba berbicara kepada Ban agar Ban sadar, tetapi ia berkata ia harus memanfaatkan momen ini untuk bertemu Elene kembali. Hawk pun mengatakan kepada Ban jika klan Dewi itu berbohong, ia juga akan kehilangan sahabatnya. Meliodas juga mengatakan bahwa mereka dapat bertarung setelah semua ini berakhir. Tetapi untuk saat ini, mereka harus melakukan tugas mereka sebagai tujuh dosa mematikan. 了解 Ban pun akhirnya setuju, lalu Meliodas meminta Hak untuk membawanya ke tempat Elizabeth berada. Setelah itu Ban pun pergi untuk membantu Gilthander dan Diana, lalu melemparkan bola pemulihan super ke arah mereka. King pun masih terus melawan Helbram dan mencoba meyakinkannya untuk berhenti. Helbram pun memberitahu King untuk mengakhirinya saja, karena jika itu dia maka Helbram akan baik-baik saja. 殺してくれ Di sisi lain, Gustav pun pergi mencari Jericho. Walaupun dia berhasil menemukannya, tetapi Jericho malah meremukkan badan kakaknya sendiri dengan tangan barunya. Jericho pun memohon kepada Diana untuk membunuhnya. だったら突っ込んでろ Ban pun berusaha menyelamatkannya dengan menghancurkan iblis yang bersemayam di tubuhnya. Dan di saat yang bersamaan, King pun memanggil bunga matahari dan juga sinar untuk ditembakkan dan menghancurkan Helbram. Setelah itu, Hendrickson dan Dreyfus masih terus bertarung satu sama lain. Dan agak sulit bagi Dreyfus untuk menghentikan Hendrickson, karena Hendrickson yang sekarang memiliki kekuatan regenerasi. Keduanya pun menembakkan sihir satu sama lain, tetapi bertabrakan dan meledak. Setelah puing-puing menghilang, tetapi alih-alih melihat Hendrickson, Dreyfus malah melihat bahwa Elizabeth telah terluka. Dia pun bergegas ke sisinya, tetapi Hendrickson muncul dan mereka terus bertarung dengan pedang. Lalu Hendrickson pun mematahkan pedang Dreyfus dan mengatakan bahwa pertarungan telah berakhir. Dia pun dilelehkan oleh Hendrickson dan hancur tepat saat Hawk dan Meliodas tiba.
Meliodas pun dengan gercep meraih Elizabeth dan meletakkannya di atas Hak, lalu menyuruh mereka untuk pergi. Setelah itu Meliodas dan Henriksen pun mulai bertarung lagi satu sama lain. Tak lama dari itu Diana and the Gang pun muncul tepat waktu untuk membantu Meliodas. Meliodas King dan Diana pun menyerang Henriksen secara bersamaan, tetapi dia masih terus berdiri dan bertarung. Tak lama dari itu Henriksen pun menyerang Ban dan menjatuhkannya ke dinding tepat di belakang mereka. Ban pun lalu menarik dirinya keluar dan bertanya kepada Henriksen di mana ia mendapatkan itu dan membuatnya runtuh. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat ada iblis yang berada di dalam. Lalu Henriksen pun mengatakan kepada mereka bahwa makhluk itulah adalah awal dari segalanya. Para Seven Deadly Sins tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Henriksen memberitahu mereka bahwa dia menemukan iblis itu 20 tahun yang lalu. Lalu Henriksen pun menunjukkan kekuatannya dengan menyerang 7 dosa mematikan dengan menggunakan kekuatan iblis merah. Seketika itu pula Ban pun tertusuk oleh kekuatan iblis tersebut. Dan tak lama dari itu dia pun bergegas menuju Henriksen. Dia pun memberitahu Henriksen bahwa dia membunuh iblis merah itu bertahun-tahun yang lalu sambil membanting Henriksen. Ban pun kemudian menggunakan senjatanya dan menghancurkan mayat iblis tersebut. Setelah itu para anggota Seven Deadly Sins pun memutuskan untuk masuk ke lubang yang dibuat Ban dan meninggalkan Diana di atas untuk bertindak sebagai penjaga. Mereka pun mengikuti jejak darah yang mengarah ke Henriksen. Setelah bertemu, ternyata di belakangnya ada sisa-sisa iblis abu-abu. Henriksen pun lalu mengambil sampel darah dari mayat tersebut dan menyuntikkannya ke dirinya sendiri. Seketika itu juga dia pun berubah menjadi iblis abu-abu gelap dengan tanduk dan sayap. Lalu saat di posisi atas tiba-tiba mereka pun mendengar ada ledakan yang melempar Diana. Saat Henriksen dan para anggota Seven Deadly Sins lainnya muncul dari bawah. Masaka Henriksen! Tak lama dari itu Henriksen pun mulai menyerang para kesatria kudus menggunakan skill Drak Snow dan membuat mereka terbunuh dengan mudahnya. Dawn Roar pun menyatukan kekuatan dengan para kesatria kudus untuk mengalahkan Henriksen, tetapi serangan mereka tidak berdampak apapun padanya. Elizabeth pun bangun dan memohon kepada semua orang untuk melarikan diri karena dia tidak mau lagi terjadinya pertumpahan darah. Namun mereka pun terus-terusan melawan Henriksen, tetapi Henriksen membantai mereka satu persatu. Sedangkan Meliodas menahan serangan Henriksen dengan punggungnya untuk melindungi Elizabeth, dan dia pun terkapar. Henriksen pun mengambil kesempatan tersebut dengan mengirimkan serangan yang disebut Dead End, yang akan membunuh apapun yang langsung disentuhnya. Dia pun melemparkan serangan tersebut ke arah Meliodas, tetapi Hak menghalangi jalannya. Hak pun mengorbankan dirinya sendiri sehingga dapat menyelamatkan Meliodas dan Elizabeth. Elizabeth pun pergi ke tempat Hak dan mulai meratapi kesedihan. Lalu tiba-tiba cahaya terang muncul dan mulai menyembuhkan semua orang. Cahaya itu ternyata berasal dari Elizabeth karena dia telah membangkitkan darah pendeta wanita druid di nadinya dan merupakan utusan dari Sang Dewi. Henriksen. Elizabeth pun bertanya kepadanya mengapa dia melakukan ini semua. Dan Henriksen pun mengatakan bahwa itu semua untuk balas dendam karena mereka telah mengunci ras iblis. Setelah itu Henriksen pun melakukan serangan Drak Nebula, lalu Elizabeth mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya menyakiti orang lain dan menghasilkan bola cahayanya sendiri. Serangan cahaya itu pun mampu membasmi serangan kegelapan dari Henriksen dan menyembuhkan semua orang di sekitarnya. Henriksen pun terluka, tetapi serangan tersebut tidak cukup untuk menghentikannya. Lalu pasukan Dawn Roar dan juga para kesatria kudus mempersiapkan diri mereka untuk menyerang lagi. Namun dengan aura kekuatan dari Henriksen, mampu membuat Gil Thunder diam, membeku, dan membisu. Henriksen pun pergi menyerang Gil Thunder, tetapi serangan tersebut diblokir oleh Meliodas. Setelah itu Meliodas pun meninju Henriksen dan menjatuhkannya ke tanah. Meliodas pun memotivasi mereka untuk tidak menyerah karena Seven Deadly Sins ada bersama mereka di sini. Anggota Seven Deadly Sins pun menyerang Henriksen sementara para kesatria suci menyaksikan kehebatan mereka. Meliodas pun memberitahu Gauthur untuk mengirimkan instruksi ke pikiran orang lain. Setelah mengirimkan rencana tersebut, Meliodas pun melawan Henriksen 1 lawan 1. Sementara yang lain menyerangnya dari pinggir lapangan.
Meliodas juga terkena serangan tersebut dan sepertinya dia bersedia mengorbankan dirinya sendiri asalkan itu untuk menghancurkan Henriksen. Tetapi memang seperti itulah yang direncanakan oleh Meliodas. Setelah mendapatkan semua serangan tersebut, Meliodas pun menyerang Henriksen menggunakan revenge counter, yang merupakan serangan andalannya di atas full counter. 魔力の解除した状態で受けたあらゆる攻撃 Setelah penjelasan dari Gauter, Henriksen pun mencoba pergi menjauh tetapi Griamor mengurungnya di dalam bariernya. Meskipun Henriksen berhasil melepaskan diri tetapi sudah terlambat bagi dirinya dan dia pun hancur berkeping-keping. Meliodas pun jatuh ke tanah dengan luka parah, dan Elizabeth bergegas ke sisinya. Mereka pun saling berpandangan, lalu diganggu oleh kedatangan raja. Para kesatria kudus itu pun berlutut dan memohon kepada raja untuk menghukum mereka karena mengabaikan permohonannya untuk menghindari perang suci. 聖戦の回避を訴えた陛下のお言葉を無視し、 Mereka pun dihukum untuk terus menjadi kesatria kudus demi memulihkan kerajaan dan melindungi rakyat. Raja pun berterima kasih kepada Seven Deadly Sins karena telah melindungi kerajaan dan merawat putrinya, meskipun mereka telah dijebak. 堅苦しいななしで行こうぜ。 Raja juga memuji putrinya karena telah berhasil menemukan Seven Deadly Sins atas kemampuannya sendiri. Lalu Elizabeth pun mulai menangis karena dia tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Hak. Meliodas pun memberitahu Elizabeth bahwa Hak tahu dia telah melakukan semua yang dia bisa. お前にはひでえこと散々言っちまったな。 Setelah itu Meliodas pun menjanjikan Hak untuk memberikan lebih banyak makanan sisa jika dia kembali. Namun secara ajaib setelah mendengar perkataan tersebut, Hawk yang awalnya hitam dan membeku tiba-tiba hancur dan berubah menjadi asap. Lalu dia pun menjadi versi yang lebih kecil. お前生きてるのか。 Semua orang pun bersorak riang gembira dan merayakan kedatangan Hak kembali. Namun sayang sekali season 1 part terakhir harus berakhir sampai di sini kawan-kawan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.